Negara ini tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan ahli hukum, tidak kekurangan ahli strategi, tidak kekurangan ahli ekonomi. Yang kita nggak punya itu adalah pemimpin yang bisa berbicara menyentuh hati rakyat. Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Pesan dari Luffy ini kan, dari One Piece ini kan justice, ya, keadilan yang didambakan oleh semua. Nah, karena itu ya pasti ada sesuatu di sini yang mengusik rasa keadilan. Dan pemerintah itu kan harus selalu diingatkan. Kalau nggak diingatkan maka kita akan salah. Oke, belakangan ini sosial media dipenuhi dengan foto-foto bajak laut bertopi jerami atau yang kita kenal dengan One Piece. Sering dibikin sebelah-sebelahan sama bendera merah putih atau dibikin satu tiang sama bendera merah putih. Tapi ini bukan sebuah tren semata, di mana ini adalah sebuah bentuk peluapan penyampaian ketidakpuasan anak muda terhadap negara ini. Jadi, ini bukan sebuah fiksi semata, tapi sebuah simbol ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap kebijakan pemerintah dan sebagainya. Sebelum kita bahas tentang ketidakpuasan yang dilambangkan dengan bendera One Piece, kita lihat dulu. One Piece ini adalah sebuah film fiksi sebetulnya. Jadi dalam anime One Piece ini, ada seorang tokoh yang bernama Luffy, di mana dia ini adalah seorang bajak laut yang melawan pemerintahan. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia tahu pemerintahan itu terlalu menutup-nutup sejarah, terus menindas masyarakat, dan membungkam suara masyarakatnya. Jadi, ketika masyarakat atau anak-anak muda kita mengibarkan bendera One Piece, itu tujuannya itu bukan untuk memusuhi pemerintahan, tapi untuk menyampaikan sebuah pelampiasan ketidakpuasan terhadap pemerintahan saat ini. Tapi sayangnya kelihatan pemerintah tidak begitu mendengarkan pesan ini ya. Ya, itu ada gerakan sistematis untuk memecah belah kesatuan bangsa. Sehingga menjadi gonjang-ganjing gejolak antara pemerintahan, politisi, pengamat politik, dan masyarakat, tentunya anak-anak muda pencinta One Piece ini. Problemnya adalah ketika masyarakat mengibarkan bendera One Piece, menggambar logo One Piece di jalan-jalanan, pemerintah bukan malah memberikan edukasi, tapi malah membuat ini menjadi kontroversi. Ada kepala daerah yang justru menyuruh langsung masyarakat untuk menghapus gambar-gambar yang udah digambar. Ada bahkan seorang anggota DPR yang bilang kegiatan mengibarkan bendera One Piece ini adalah suatu fenomena yang bisa memecah belah negara. Sedangkan pada akhirnya pemerintah pusat memberikan statement, tidak apa-apa, silakan kibarkan karena itu sebuah ekspresi dari rakyat dan dibebaskan. Jadi apa yang benar gitu ya. Ibaratnya kalau kata influencer yang sebelah gitu, yang pencinta One Piece, dia bilang mereka nggak chat-chatan dulu kah di grup WhatsApp mereka. Jadi ini jadi konflik yang problematik, apalagi mendekati 17 Agustus. Setelah gonjang-ganjing menjadi kontroversi, pada akhirnya kita melihat bukan siapa yang benar, tapi siapa yang salah. Karena pada akhirnya menunjukkan bahwa masalah itu bukan di bendera One Piece-nya, bukan pada simbol fiksinya, bukan pada topi jeraminya, tapi masalah itu berawal dari komunikasi pemerintah yang salah.
Komunikasi pemerintah yang buruk pada akhirnya membuat niat yang baik dari pemerintah tersampaikan dengan gagal. Contoh lainnya seperti pemerintah memblokir rekening yang tidak aktif, yang sudah tidak digunakan. Itu tujuannya baik banget. Pemerintah itu menghindari terjadinya hacker-hacker atau terjadinya hack-hack ke rekening-rekening yang tidak diinginkan, sehingga dananya bisa diambil oleh hacker-hacker ini dan segala macam karena data masyarakat kita sudah tersebar, terbobol gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang dilakukan pemerintah. Tapi bahasa dan komunikasinya tidak baik atau tidak benar, tidak pada tempatnya, sehingga gagal menyampaikan niat yang baik ini. Jadi problem dari semua permasalahan yang ada di pemerintahan saat ini adalah bahasa komunikasinya dan cara penyampaiannya. Jadi ibaratnya tuh mereka satu grup WhatsApp tapi nggak bareng-bareng, gitu. Nggak satu pendapat. Gitu. Dan ke publiknya berbeda-beda jadinya. Apalagi digoreng dengan berita-berita publik yang menyatakan bahwa rekening pasif ini diblokir, nanti dananya kemana dan segala macam. Nah, ini sebuah penyampaian yang pada akhirnya mengiring dampak panik, kaget, terus marah, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini. Padahal kalau pemblokiran rekening itu tujuannya untuk menghindari penipuan atau pencurian dana nasabah atau masyarakat, sampaikanlah dengan baik, jujur, transparan, dan apa adanya sehingga bisa menyentuh hati masyarakat. Jadi niat baiknya itu tersampaikan. Kalau seandainya saya yang jadi presiden menanggapi bahasa-bahasa kayak gini, pengibaran bendera One Piece dan sebagainya, saya tidak akan marah, saya tidak akan nyuruh bawahan saya untuk berkata apa-apa, tidak perlu kepala daerah harus menghapus foto-foto yang udah digambar, tidak perlu aparat-aparat hukum menurunkan bendera-bendera One Piece. Saya cukup berkata seperti ini. Masyarakat, anak-anak muda pencinta One Piece. Saya tahu kalian menyukai itu, dan kalaupun itu adalah pesan untuk saya, silahkan menyampaikan kritik dan saran dengan cara yang benar. Saya akan menerima semua itu. Tapi, tolong, kemerdekaan negara ini bukan sekedar fiksi, tapi sebuah proses perjuangan pahlawan-pahlawan terdahulu yang melewati proses panjang untuk mencapai kemerdekaan. Dan ini momentum 17 Agustus 2025 adalah hari kemerdekaan kita yang ke-80. Jadi, tolong jaga harkat dan martabat negara ini. Jangan sampai disandingkan dengan cerita-cerita fiksi. Jika kalian belum bisa menghargai saya karena kebijakan-kebijakan saya, karena kebijakan-kebijakan pemerintahan yang belum sesuai dengan apa yang kalian inginkan, setidaknya hargai pahlawan-pahlawan terdahulu. Jaga harkat dan martabat negara ini dan pahlawan-pahlawan sebelum kita. Saya akan terus mendengarkan pesan kalian, silakan untuk memberikan kritik dan saran. Tapi tolong jaga harkat dan martabat negara ini. Sudah selesai. Urusannya selesai gitu loh. Nyampe ke hati masyarakat. Kita nggak perlu bilang ke masyarakat, anak-anak muda yang bela negara banget gitu. Mereka yang menyampaikan pesan untuk lewat bendera One Piece ini adalah mereka yang bela negaranya tuh tinggi. Mereka peduli sama bangsa ini, mereka peduli sama negara ini. Yang perlu disentuh adalah penyampaiannya, sentuh hati mereka. Terima mereka, ambil komoditasnya. Kalian mau apa? Apa yang kalian sarankan? Itu yang dibutuhkan dari seorang pemimpin. Bukan malah membuat ini menjadi kontroversi, ini menjadi permasalahan, sehingga diangkat di TV di mana-mana dan jadi perdebatan. Ngapain? Ngapain kita harus memperdebatkan bendera merah putih yang filosofi banget, yang lambang negara ini, yang kita mengibarkannya itu bukan sekedar mengibarkan doang, tapi banyak proses panjang untuk mencapai kemerdekaan itu dengan bendera fiksi.
Nggak butuh kayak gitu. Asalkan penyampaiannya dengan cara yang baik. Itu komunikasinya, Pak. Komunikasinya. Jadi, permasalahan utama negara ini bukan cuma sekedar kebijakan yang buruk, tapi masalah komunikasi yang belum bisa menyentuh hati rakyatnya. Negara ini tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan ahli hukum, tidak kekurangan ahli strategi, tidak kekurangan ahli ekonomi. Yang kita nggak punya itu adalah pemimpin yang bisa berbicara menyentuh hati rakyat. Selain minta dukungan pada saat pemilu sih. So, selama belum ada pemimpin yang bisa menyentuh hati rakyat, maka simbol-simbol lambang seperti bendera One Piece ini akan terus berkibar. Karena ini bukan sebuah bentuk pelecehan terhadap negara atau penyalahgunaan bendera dan segala macam, tapi sebuah bentuk penyampaian masyarakat terhadap kekecewaan, kebijakan, dan penyampaian komunikasi dari pemerintah. Dan ini semua dilakukan karena masyarakat sudah tidak tahu lagi di mana tempat harus bicara. Jak tikus lagi yang selalu temani hari-hariku. Selain minta dukungan pada saat pemilu sih.